Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Mardiatul Husna, peserta Latsar CPNS 2021. Saya dari Angkatan 10 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas individual mengenai analisis isu efektivitas kinerja. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Identifikasi isu atau masalah. Saya memilih 3 isu. Apa saja? Yakni yang pertama, standar satuan harga yang dibutuhkan SKPD tidak tersedia pada sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya manusia pada bagian pengelolaan retribusi sarana prasarana olahraga dan kawasan pariwisata. Dan isu yang ketiga adalah belum optimalnya sarana prasarana di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Nah, dari isu aktual yang telah teridentifikasi tadi, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan menggunakan metode USG. Apa saja? Yang pertama adalah urgensi. Menunjukkan seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dengan tekanan waktu yang ada. Kemudian, yang kedua ada seriousness. Apa itu? Yakni menunjukkan seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan penundaan masalah yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah lain. Dan yang terakhir ada doubt. Menunjukkan seberapa kemungkinan isu-isu tersebut menjadi berkembang apabila dibiarkan. Nah, selanjutnya dari analisis tapisan masalah dengan metode USG tadi, kita dapatkan ada salah satu isu yang menjadi prioritas, yakni kurangnya sumber daya manusia pada bagian pengelolaan retribusi sarana prasarana olahraga dan kawasan pariwisata, dengan jumlah nilai 13. Dari sini, kita analisis isu menggunakan fishbone. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama adalah faktor manusia. Di sini ada sumber daya manusia yang tidak mencukupi. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan, kurangnya koordinasi dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang ketiga ada faktor metode, adalah pembagian tugas yang kurang terarah. Dan dengan faktor material, kurangnya alat dukung untuk presensi klub olahraga agar memudahkan saat rekapitulasi, sehingga ini menyebabkan terhambatnya pengelolaan retribusi karena kurangnya sumber daya manusia pada bagian pemungutan atau pengelolaan retribusi sarana prasarana olahraga dan kawasan pariwisata. Nah, selanjutnya adalah alternatif penyelesaian isu atau masalah. Isu atau masalah yang kita angkat tadi adalah terhambatnya pengelolaan retribusi sarana prasarana olahraga dan kawasan pariwisata. Ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia pada bagian pengelolaan retribusi sarana prasarana olahraga dan kawasan pariwisata. Di sini kita mengkhususkan lebih kepada sarana prasarana olahraga. Lalu apa sih yang menjadi alternatif penyelesaiannya? Yakni yang pertama, kita dapat mengoptimalkan aplikasi yang telah ada untuk melakukan presensi klub olahraga agar terrekapitulasi. Yang dalam hal ini dapat kita gunakan adalah WhatsApp Business. Nah, sebelumnya di sini presensi itu menggunakan presensi fisik atau manual, sedangkan di sana tidak ada pengelolanya karena kekurangan sumber daya manusia. Nah, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan data, maka dapat kita alihkan dengan menggunakan atau mengoptimalkan aplikasi yang ada, yakni tadi adalah WhatsApp Business. Nah, tahapan di setiap penyelesaiannya adalah dengan mensosialisasikan kepada klub olahraga karena telah menggunakan presensi bisnis online dengan memanfaatkan teknologi yang ada tadi. Dan kemudian yang kedua, menginstruksikan kepada staf untuk menjadi administrator dalam hal tersebut. Apa sih hal yang diharapkan? Yang pertama,
Perpindahan dari bentuk fisik kepada digital ini diharapkan dapat meminimalisir hilangnya data ataupun pemalsuan data. Kemudian, memudahkan juga bendahara penerimaan ketika pembuatan surat tanda setoran untuk pembayaran retribusi agar pembayarannya ini sesuai dengan total kehadiran mereka, tidak dikurangi atau tidak dilebihkan karena sudah terekap dengan jelas dalam teknologi yang dapat kita manfaatkan. Nah, dan pihak yang terkait adalah SKPD yang bersangkutan dan juga staf. Kemudian, yang kedua, alternatif penyelesaiannya adalah memberdayakan sumber daya manusia yang paham teknologi dan disiplin. Tahap setiap penyelesaiannya adalah menginstruksikan kepada staf untuk dapat bisa mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang telah ada. Jadi, kita dapat maju dan berkembang dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada. Kita bisa dapat maju dan berkembang dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, hasil yang diharapkan adalah membuat sumber daya manusia, terkhususnya staf ini menjadi terlatih dan handal. Pihak yang terkait di sini adalah kepala bidang, kepala seksi, dan staf. Nah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf atas segala kesalahan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.